Fakta-fakta virus Omikron Part 2. 3. Disebut lebih ringan. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, laporan awal WHO menemukan varian Omicron lebih ringan dibandingkan varian sebelumnya. Pasalnya, para peneliti menganalisis varian virus baru dan melihat kasus-kasus di Afrika Selatan, di mana varian Omicron terdeteksi pertama kali menunjukkan bahwa virus ini menyebabkan penyakit tidak separah varian Delta. Pejabat kesehatan Afrika Selatan menemukan pasien yang dirawat di rumah sakit akibat terpapar varian Omicron 29% lebih sedikit dibandingkan gelombang infeksi varian Delta. Di samping itu, Menkes Afrika Selatan juga mengatakan pada tanggal 17 Desember lalu kasus rawat inap di negara itu secara signifikan menurun. Lalu, memasuki pekan kedua sejak virus Omicron masuk ke Afrika, kasus rawat inap tercatat kurang dari 2% saja. Meski laporan ini menggembirakan, para ahli mengatakan masih terlalu dini untuk mengetahui apakah varian Omicron memang lebih ringan, atau apakah ada faktor lain termasuk populasi usia muda di Afrika Selatan. 4. Vaksin Omicron masih terus dikaji. Studi laboratorium awal menunjukkan bahwa varian Omicron mungkin resisten terhadap vaksin, meskipun tidak menghindari kekebalan vaksin secara keseluruhan. Terkait hal ini, para ahli menilai bahwa penelitian lebih lanjut masih sangat diperlukan. Di sisi lain, riset yang dilakukan di Afrika Selatan menemukan bahwa 2 dosis vaksin Pfizer-BioNTech 70% efektif mencegah rawat inap akibat infeksi varian Omicron. Selanjutnya, data lain juga menunjukkan bahwa vaksin booster dapat meningkatkan antibodi untuk mencegah paparan varian Omicron COVID ini. Hal tersebut juga berlaku pada suntikan dosis ketiga vaksin Moderna yang secara signifikan menaikkan titer antibodi dalam pengujian di laboratorium. Oleh karenanya, vaksin booster masih terus dikaji terkait kemanjurannya sebagai vaksin Omicron. Sementara, para ahli setuju vaksin yang tersedia saat ini masih efektif untuk mencegah keparahan penyakit akibat varian jenis apapun.